Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membuka mata kita dan menikmati satu hari yang baru. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kita kesehatan dan kekuatan, dan mari kita bersama-sama mendasari hari ini dengan sebuah kebenaran firman Tuhan yang akan kita jalani bersama-sama hari ini. Tapi sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami masih diberikan kesempatan untuk membuka mata kami, untuk menikmati satu hari yang baru bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, mungkin sepanjang malam yang telah lalu ada air mata, ada duka, ada sakit, ada kecewa, ada banyak hal dalam hati kami, dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan kami sebuah kekuatan yang baru untuk memulai satu hari yang baru lagi bersama dengan Engkau. Tuhan, kami akan bersama-sama mendasari hari yang baru ini dengan kebenaran-Mu. Biarlah kami boleh berjalan terus bersama dengan Engkau sepanjang hari ini bersama-sama dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di kota Chiang Mai di Thailand, setiap bulan November minggu yang kedua diadakan festival Yipeng di sana. Sebuah festival di mana nanti di sana akan dilepaskan atau akan diterbangkan lampion-lampion ke langit yang begitu luas di sana dan begitu indahnya. Penerbangan lampion-lampion ini menyimpulkan bahwa mereka melepaskan segala kekhawatiran mereka. Mereka melepaskan segala kegelisahan mereka. Mereka melepaskan segala beban berat mereka dan kenyesekan di hati mereka untuk supaya bisa lepas dan terbang bersama-sama dengan lampion-lampion itu. Dengan harapan segala hal itu, segala kekhawatiran, segala kegelisahan itu tidak akan pernah kembali lagi dalam hidup mereka, yang kemudian digantikan dengan kelegaan dan kehangatan di dalam hati mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, rasa khawatir, rasa gelisah, rasa nyesek di dalam dada, rasa segala hal yang membuat kita khawatir sepanjang hidup kita, bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang ada di Chiang Mai, Thailand aja, tetapi juga dimiliki oleh semua manusia di dunia ini, termasuk kita, saya, dan juga Bapak, Ibu, saudara-saudara di tempat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita pun seringkali merasa khawatir, sekalipun kita tahu bahwa Tuhan akan menolong kita. Sebagai orang Kristen, seringkali kita merasa galau, merasa gelisah dalam hidup kita, sekalipun kita tahu bahwa Tuhan akan ada bersama dengan kita dalam segala kekhawatiran itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan janjinya, menguatkan kepada setiap kita bahwa dalam segala kegalauan kita, segala kekhawatiran kita, segala hati kita yang sudah nyesek begitu dengan berbagai masalah dalam hidup kita, Tuhan mengatakan bahwa kita boleh datang kepadanya. Kita boleh datang menyerahkan segala pergumulan kita kepadanya kapan saja. Kita akan lihat bersama-sama dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kata serahkanlah adalah satu tindakan yang kita lakukan itu terus-menerus dalam hidup kita. Bukan hanya ketika kita galau, ketika kita khawatir, kemudian kita berdoa kepada Tuhan, habis itu siangnya kita khawatir lagi. Atau ketika kita sudah berdoa menyerahkan segala kekhawatiran kita, malamnya atau besoknya kita khawatir lagi. Tuhan mengatakan serahkanlah. Itu bukan terus-terus khawatir setelah kita menyerahkan. Tetapi Tuhan mau supaya ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita, kita serahkan sepenuhnya dan tidak khawatir lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita serahkan segala kekhawatiran kita. Itu berarti semua kekhawatiran kita yang ada dalam hidup kita. Bukan hanya cuma satu, bukan hanya setengah-setengah, tetapi seluruh segala kekhawatiran kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kekhawatiran kita itu banyak. Benar bukan? Di dalam hidup kita punya banyak kekhawatiran. Mungkin itu pekerjaan kita. Kita susah dalam pekerjaan kita, atau usaha kita yang kita susah dalam usaha kita. Apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi yang semuanya serba sulit. Mungkin kita khawatir untuk mencukupkan kebutuhan hidup anak-anak kita, untuk sekolah mereka, apa yang akan kita makan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan usaha kita di masa-masa pandemi seperti ini.
Mungkin bagi kita yang masih sekolah, kita berpikir kita mau jadi apa nanti kalau sudah lulus. Kita mau sekolah di mana, jurusan apa, dan kita tidak tahu, dan itu membuat khawatir. Mungkin bagi kita juga untuk masa depan pasangan kita yang kita mungkin belum ada, kita khawatir siapa yang akan menjadi pasangan kita yang Tuhan titipkan buat kita. Atau mungkin kita khawatir akan kesehatan kita. COVID-19 masih ada, dan kemungkinan dikhawatirkan oleh pemerintah dan juga oleh bangsa kita dan juga oleh seluruh dunia bahwa itu mungkin akan kembali naik gelombang ketiga di Natal dan Tahun Baru ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masih banyak kekhawatiran kita yang mungkin tidak ada orang lain yang tahu, hanya kita dengan Tuhan saja yang tahu. Tapi di situ dikatakan semuanya itu serahkanlah kepadanya, semuanya itu berapapun banyaknya kekhawatiran kita, serahkan semuanya itu kepadanya, kepada Allah pencipta dunia ini, kepada Allah yang menguasai hidup manusia, termasuk saya dan juga Bapak Ibu Saudara-saudara di sini. Serahkan sepenuhnya kepada Allah yang mempunyai kuasa atas apapun di dunia ini, termasuk berkuasa atas kekhawatiran, kegalauan, dan kegelisahan hati kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita serahkan sepenuhnya kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kita. Sebab Tuhan yang mendengar kita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mendengar kita. Tuhan yang merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan yang tahu segala pergumulan kita. Dia mengerti kita. Dia akan menolong kita melewati setiap apa yang kita khawatirkan, melewati setiap apa yang menjadi kegundahan hati kita, melewati setiap dan semua hal yang membuat kita takut untuk melangkah hari depan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, satu kali saya pelayanan di sebuah desa, pelayanan misi di sebuah desa, dan di sana transportasinya adalah mobil terbuka, bak terbuka. Ketika kami satu tim naik di mobil itu, ada juga orang lain yang naik di sana. Ada satu ibu yang naik juga di sana dari pasar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ibu ini menggendong sayuran, sepertinya dia berjualan karena belanjanya banyak banget, dan dia naik mobil itu bersama-sama dengan kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kemudian sopir dari mobil ini menawarkan ibu ini, mari saya bantu untuk lepaskan gendongannya untuk ditaruh di mobil ini. Tetapi ibu itu mengatakan bahwa tidak usah karena rumah saya nggak terlalu jauh kok. Cukup menarik perhatian saya karena bagi saya ibu ini sudah benar-benar mengambil satu langkah yang tepat ketika dia mau naik angkot itu. Kenapa? Karena ibu itu nggak usah capek-capek jalan kaki, bawa beban di pundaknya untuk pulang ke rumahnya, sekalipun dia mengatakan bahwa rumahnya itu tidak terlalu jauh. Tapi saya yakin beban itu berat. Tetapi yang cukup menarik lagi bagi saya, ibu itu sudah naik di dalam angkot bersama dengan kami, tetapi ibu itu masih menggendong bebannya dia di pundaknya. Yang saya tahu bahwa ibu ini sudah nyaman di atas mobil, tetapi pundaknya masih begitu berat menggendong dari bebannya itu, dari belanjaannya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bukankah seringkali kita mirip dengan ibu ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Seringkali kita berdoa, Tuhan tolong saya khawatir untuk masa depan saya khawatir untuk banyak hal dalam hidup saya. Tetapi seringkali, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita masih memegang terus, kita masih terus menggendong segala pergumulan kita di dalam pundak kita, di dalam hidup kita. Seringkali kita sudah mau melangkahkan kaki untuk ikut, untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tetapi beban itu masih kita peluk sehingga kita pun menjadi sesak, kita pun menjadi letih, dan akhirnya kita pun berputus asa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini apa yang menjadi kekhawatiran kita? Saat ini apa yang menjadi kegalauan hati kita? Saat ini apa yang menjadi pergumulan hati kita yang begitu berat, yang mungkin tidak bisa kita ungkapkan kepada orang-orang di sekitar kita, sekalipun itu pasangan kita. Mari kita bawa kepada Tuhan. Apakah usaha kita kah yang menjadi pergumulan kita? Pekerjaan kita kah? Anak-anak kita kah? Studi kita kah? Masa depan kita kah? Atau kesehatan kita kah?
yang terus-menerus menjadi beban kekhawatiran kita. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, janji Tuhan bagi setiap kita. Serahkanlah itu kepadaku, serahkanlah semua kekhawatiranmu kepadaku, dan aku akan melepaskanmu, menolongmu, melewati semuanya itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Mari kita serahkan segala kekhawatiran itu hanya kepada Dia, Tuhan penguasa hidup kita, yang akan terus menopang kita, menolong kita, melewati setiap kekhawatiran dan kegelisahan jiwa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memiliki Allah yang luar biasa. Di tengah segala kekhawatiran kami, di tengah segala kegelisahan hidup kami, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau bahkan berjanji akan memberikan kami kelegaan ketika kami sangat-sangat tertekan dalam hidup kami. Bahkan susah untuk bernafas, bahkan susah untuk menangis sekalipun. Engkau berjanji akan ada bersama dengan kami. Engkau berjanji akan menopang dan memegang kami, memberikan kelegaan. Kami rindu Tuhan untuk menyerahkan segalanya kepada Engkau. Kami rindu untuk meletakkan semua beban kami kepada Engkau. Ampuni kami, seringkali kami tetap masih memegang beban itu. Seringkali kami hanya setengah-setengah menyerahkan kepada Engkau, sampai akhirnya kami pun menyerah dan kami tidak bisa berbuat apapun untuk kekhawatiran kami. Kami percayakan Tuhan segala kekhawatiran kami. Mungkin itu segala hal yang tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Tapi kami percaya, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang mengerti kami, Engkau Allah yang akan menolong setiap kami. Tuhan, kami percayakan untuk kondisi COVID-19 ini Tuhan, di mana kondisi ini juga masih cukup mengkhawatirkan. Sekalipun kami sudah boleh beribadah, sekalipun kami sudah mulai bisa jalan-jalan ke mal, kami sudah bisa melakukan banyak kegiatan kami, bekerja dan melakukan banyak hal yang lain. Tuhan, kami percayakan biarlah setiap kami, manusia ini, boleh bertanggung jawab akan hidup kami, juga untuk kesehatan kami, bertanggung jawab juga untuk keselamatan orang lain. Kami boleh melakukan prokes kesehatan, kami tidak lalai dalam hidup kami untuk melakukan banyak hal Tuhan, sehingga kami pun boleh menikmati Natal dan Tahun Baru dengan sehat, tidak terjadi kenaikan COVID pasca Natal dan Tahun Baru. Kami percayakan sepenuhnya untuk pemerintah kami yang mengatasi hal ini. Tentu sulit bagi pemerintah kami menghadapi masyarakat seperti kami, tapi Tuhan berikan mereka kesabaran, kekuatan untuk mereka bisa melakukan bagian dan tugas mereka. Tuhan, kami bersyukur tinggal di Indonesia. Kami bersyukur Indonesia begitu indah dan begitu luar biasa bagi kami. Kami percayakan sepenuhnya bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetap semangat, kita tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun kita khawatir, sekalipun banyak hal dalam hidup kita. Ingat, Tuhan terus ada bersama dengan kita, memberikan kita kekuatan. Amin.